Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Ia tumbuh di lingkungan yang berantakan. Ayah yang keras, ibu yang sakit-sakitan, dan teman-teman yang menjerumuskannya ke dalam dunia gelap. Raffi tidak pernah merasa dekat dengan agama. Baginya, hidup hanyalah tentang mencari kesenangan sesaat dan pelarian dari realita. Raffi sering menghabiskan malam-malamnya di tempat-tempat yang jauh dari cahaya kebaikan. Ia tidak peduli pada nasihat keluarga, tidak peduli pada masa depan, bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri. Yang ia tahu hanya satu, hatinya kosong, tapi ia tidak tahu apa yang harus diisi di dalamnya. Suatu malam, setelah pertengkaran besar dengan ayahnya, Raffi pergi keluar rumah dengan emosi meledak-ledak. Ia berjalan tanpa tujuan, mengumpat, marah, dan merasa dunia tidak pernah berpihak kepadanya. Hujan turun deras, namun ia tidak peduli. Baginya, hujan itu justru cocok dengan kekacauan yang ada di dalam jiwanya. Di tengah jalan, Raffi melihat seorang pria tua sedang berusaha mendorong gerobak berat di bawah derasnya hujan. Gerobaknya terbalik, dan barang-barangnya berjatuhan. Orang-orang hanya lewat, tidak peduli. Raffi sebenarnya ingin ikut lewat. Ia bukan tipe orang yang suka menolong. Tapi entah mengapa, ada suara di hatinya yang berkata, "Berhenti, bantu dia." Raffi terkejut. Suara itu lembut, tapi kuat. Seperti sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya. Tanpa sadar, Raffi mendekat dan berkata, "Pak, sini saya bantu." Pria tua itu tersenyum. Senyum yang hangat meski tubuhnya menggigil. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Kata itu, Allah menyentuh bagian hati Raffi yang selama ini tertutup. Ia membantu mengangkat barang-barang, membetulkan gerobak, dan meneduhkan si bapak di emperan toko. Setelah selesai, pria tua itu berkata lagi, "Nak, kau terlihat sedang mencari sesuatu, tapi bukan di tempat yang kau datangi selama ini." Raffi terdiam. Bagaimana bisa orang tua ini tahu? Pria itu melanjutkan, "Kadang Allah kirimkan tanda di saat kita paling tersesat. Dan bantuanmu malam ini mungkin bukan untuk saya saja, tapi untuk kamu juga." Raffi menunduk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dadanya terasa sesak dan matanya panas. Ia berusaha menahan air mata, tapi gagal. Ia menangis. Bukan karena sedih, bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada cahaya yang masuk ke dalam hati yang selama ini gelap. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Raffi perlahan berubah. Ia mulai menarik diri dari teman-temannya yang buruk. Ia mulai sering duduk sendiri, merenungi hidup. Bahkan, suatu malam, ia memberanikan diri masuk ke masjid dekat rumah. Langkah pertamanya terasa berat. Tapi ketika ia duduk di sajadah, ia merasa seakan dunia berhenti sejenak. Hatinya bergetar ketika mendengar suara lantunan Al-Quran dari imam yang sedang murajaah di depan. Raffi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berbisik lirih, "Ya Allah, kalau Engkau masih mau menerima aku ingin berubah." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti sedang pulang ke rumah setelah tersesat bertahun-tahun. Sejak malam itu, hidup Raffi berubah perlahan tapi pasti. Ia mulai belajar wudhu yang benar, belajar salat dengan terbata-bata, belajar mengucap doa-doa sederhana. Ada hari di mana ia semangat.
ada hari di mana ia jatuh lagi. Tapi setiap kali ia goyah, ada suara lembut itu kembali. Jangan menyerah. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Suara itu bukan milik siapa-siapa. Suara itu adalah hidayah, sentuhan lembut dari Allah yang memasuki hati seorang pendosa yang merindukan cahaya. Dan begitulah perjalanan Raffi. Ia bukan tiba-tiba menjadi suci. Ia masih manusia biasa, masih banyak kekurangan. Tapi ia sudah menemukan arah. Ia sudah menemukan tujuan. Dan yang paling penting, ia sudah menemukan cahaya itu lagi. Cahaya yang membuat hatinya hidup. Cahaya yang membuat langkahnya mantap. Cahaya yang hanya bisa datang dari satu tempat. Allah, Tuhan yang membuka pintu untuk siapa saja yang ingin kembali. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja, di saat yang paling tidak terduga. Yang penting, ketika cahaya itu menyapa hati kita, jangan menolaknya. Karena bisa jadi, itu adalah undangan dari Allah untuk pulang.